Malam para RF listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Di kesempatan kali ini, kami telah merangkum film Mortal yang dirilis di tahun 2020. Film disutradarai oleh Andre Ofredal, yang bercerita tentang seorang pemuda bernama Eric, yang menemukan bahwa ia memiliki kekuatan seperti Tuhan. Saat bersembunyi di hutan pedalaman Norwegia Barat, Eric secara tidak sengaja membunuh seorang remaja dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Penasaran kan bagaimana filmnya? Yuk kita mulai film Mortal 2020. Sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Film berawal ketika seorang pemuda sedang berjalan santai sambil menikmati suasana hutan Norwegia, tepatnya, dia adalah Eric. Pemuda keturunan Amerika Norwegia yang sedang menjelah itu. Semakin lama berjalan, hari semakin malam, Eric kemudian memutuskan untuk berhenti di tengah hutan dan kemudian membuat sebuah perapian untuk ia beristirahat di sana. Selama beristirahat terlihat Eric sepertinya mengalami sebuah gangguan. Eric yang mengalami kegelisahan pun keluar dari perapiannya. Tanpa diduga pohon-pohon di sekitar Eric tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Lalu kita diperlihatkan dengan kondisi Eric yang sedang tidak baik-baik saja. Eric kemudian melanjutkan kembali perjalanannya hingga sampailah ia di sebuah pemukiman. Di sini kita dibenarkan bahwa Eric bukanlah pecinta alam yang sedang menjelajah, melainkan seorang gelandangan yang tiba-tiba masuk ke rumah orang tanpa sepengetahuan pemilik rumah dan mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut. Usai masuk, Eric kemudian mulai mencari makanan, mengobati lukanya hingga mencukur rambutnya. Scene berubah saat Eric sedang berjalan di pinggir jalan dan bertemu pemuda-pemudi setempat. Eric yang tidak ingin terlibat masalah kemudian mengabaikan pemuda-pemudi tersebut yang kemudian membuat salah satu dari mereka yang bernama Oleh. Terus Eric yang merasa terganggu kemudian memperingatkan Oleh agar jangan sentuh dia. Kalau sampai dia sentuh Eric maka dia akan menjadi terbakar. Dan tak butuh lama Oleh yang menyentuh Eric dengan mengangkat jaketnya. Tak butuh waktu lama hal yang dikatakan Eric benar memang. Oleh kemudian tak sadarkan diri dan terbunuh secara tak wajar di tempat Eric. Tanpa pikir panjang Eric pun langsung meninggalkan mereka begitu saja. Di sini kita diperlihatkan bahwasanya Eric terlihat sedang mencoba agar tidak mendekati seseorang dikarenakan kekuatan misterius yang ada di dalam diri Eric berpotensi sangat berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Eric yang mengetahui perbuatannya tersebut kemudian berdiam diri di sebuah halte hingga polisi sampai padanya dan membawanya ke kantor polisi. Scene berpindah pada seorang psikolog yang pada hari itu ditugaskan untuk menginterogasi Eric di kantor polisi. Ia bernama Christine. Christine kemudian masuk dan mencoba berbicara dengan Eric tentang kasus kematian Oleh yang melibatkan Eric tak lama ini. Dengan perlahan Christine mampu membuat Eric berbicara. Terus selama interogasi Eric mengatakan bahwa ia sudah berusaha memperingatkan Oleh untuk tidak menyentuhnya. Namun Christine masih belum paham dengan apa yang dibicarakan oleh Eric. Berpindah pada Hendrik Kapolsek setempat yang bertemu dengan kedua orang tua Oleh yang tak terima akan kematian anaknya yang disebabkan oleh Eric. Christine kemudian menanyakan perihal kematian kerabat Eric yang disebabkan oleh kebakaran hebat di ladang pertaniannya. Eric yang tak tahu harus membuktikan dengan apa kemudian lihatkan suatu fenomena yang dimana ia mampu mengendalikan air yang ada di dalam gelas. Tak hanya air, ia pun membakar meja yang ada di sana dengan menyentuhnya saja. Lalu ruangan mulai meleleh dengan kekuatan misterius Eric tersebut. Sontak Christine pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Eric. Dan kemudian tiba-tiba sesuatu mengagetkan Eric membuatnya tak sengaja mengeluarkan petir dan menghancurkan seisi ruang interogasi. Christine yang kaget pun mulai menenangkan Eric dan membuat suasana di sekitar Eric mulai kembali normal. Jadi si Eric ini kalau lagi gak tenang dia bisa aja hancurin apa saja yang di sekitarnya dan mengeluarkan kekuatan misterius seperti air, bumi, api, udara. Kejadian itu pun terjadi kembali saat Eric akan dibawa oleh Duta Amerika kembali ke negaranya untuk ditangani lebih lanjut mengenai keluarga Eric yang secara misterius meninggal di ladang pertaniannya. Selama perjalanan Eric yang pulih dari pingsannya kemudian sadar dan cemas yang kemudian membawa malapetaka terhadap awak helikopter dengan mengundang badai mengitari helikopter yang ia tumpangi. Tak butuh lama petir menyambar helikopter dan membuat mesin helikopter mati seketika. Eric yang selamat dari kejadian tersebut kembali menemui Christine. Christine yang memang sedang ingin mencari Eric pun dengan inisiatif membawa Eric ke suatu pondok untuk beristirahat dan menghindari kejaran polisi.
Christine sadar bahwa ia seharusnya tidak membawa Eric menjauh dari kepolisian, namun setibanya di pondokan sesuatu menyadarkan Christine yang membuatnya malah ingin membawa Eric ke tempat Eric berasal untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Eric. Selama perjalanan tak hanya Eric yang sedang diliputi TV, namun Christine juga termasuk dalam pencarian orang. Dengan cemas Christine pun segera membawa Eric bergegas pergi. Di perjalanan Eric bercerita bahwa ia melihat sebuah pohon yang membuat Eric merasa damai yang kemungkinan itu adalah jawaban dari asal-usul kekuatan Eric sebenarnya. Christine pun belum terlalu paham dengan apa yang terjadi dengan Eric sembari mencoba menghindari pos polisi. Selama di perjalanan mereka hampir terhenti dikarenakan Eric yang tiba-tiba shock melihat mobil yang ditumpanginya nyaris tertabrak. Benar saja, mobil Christine pun mengalami kerusakan parah yang nyaris membuat perjalanan mereka terhenti. Untung ada om-om baik yang menumpangi mereka hingga mereka tiba di jembatan penghubung. Mereka dikepung oleh kepolisian yang memaksa mereka harus berhenti dan menyerah. Niatnya baik, ingin menyerah, dikepung oleh kepolisian yang memaksa mereka, tapi dikacaukan oleh petugas yang secara paksa menahan Christine. Eric yang tak terima Christine diperlakukan seperti itu lantas naik darah. Tak lama dari kejadian itu Eric sepertinya mendatangkan badai halilintar yang kemudian menyambar secara acak pada bagian-bagian jembatan dan membuat siapa saja yang melihatnya di sana terkagum. Dan tentu saja takut akan kekuatan Eric, tapi dua petugas ini tetap kehendak dengan meminta Eric dan Christine tiarap. Eric dengan segenap jiwa dan raganya menahan petir dan mengendalikannya seperti layaknya Thor yang mampu mengendalikan petir. Hingga ia tak kuasa menahannya dan membuatnya pingsan seketika. Hendrik Kapolsek setempat pun dengan inisiatifnya membawa mereka berdua menuju rumah sakit setempat untuk menyembuhkan Eric dari luka bakarnya. Selama di perjalanan menuju rumah sakit kita diperdengarkan dengan berita di mana Eric diakui beberapa orang adalah jelmaan dewa atau dewa itu sendiri dan lain-lain. Sampai di rumah sakit Eric diperiksa, namun hal itu tak berjalan lancar dikarenakan Eric yang parnoan, kagetan, takutan dengan bunyi berisik yang kemudian membuat ia merusak fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut dengan kekuatannya lagi. Scene berpindah saat di koridor Eric berjalan sendiri tanpa dikawal Christina ataupun Hendrik Kapolsek setempat. Terus tiba-tiba datang ayahnya oleh nembak Eric dari belakang. Dan dengan santainya Eric melanjutkan perjalanannya menuju ke ruang pasien serangan jantung tadi. Dan pertanyaannya, cerita berlanjut setelah Eric menyelamatkan pasien serangan jantung dengan kekuatannya, ia disambut oleh banyak warga di sana karena kekuatan dewanya. Lalu di perjalanan menuju tempat Eric, Hendrik sang kapolsek setempat sebelumnya tak sengaja membaca buku mitologi Nordik yang mungkin saja ada hubungannya dengan kekuatan Eric saat itu. Kemudian ia menyuruh Eric dan Christine membaca buku tersebut, namun setelah membacanya mereka pun malah dibuat bingung. Sesampainya mereka di kediaman Eric, mereka mulai mengecek dan melihat-lihat kejadian di tempat serta memastikan apakah ada suatu petunjuk akan asal-usul kekuatan Eric. Saat mereka masuk ke dalam rumah Eric yang sudah hangus terbakar, tiba-tiba Eric tanpa sengaja melewati portal energi yang membuatnya tertarik dan tak bisa bergerak. Eric berasumsi bahwa tempat itu ada di bawah kediaman rumah Eric dan mereka mencoba menggali tempat tersebut dengan bantuan kuli bangunan. Dan tiba saatnya berbicara soal wanita yang satu ini, dia sudah diselamatkan Eric saat kecelakaan helikopter sebelumnya. Sekarang dia malah membawa tentara super senjata untuk mengawasi Eric dan menjalankan skenario pembunuhan Eric. Yang dimana saat itu Eric dan banyak orang sedang berusaha membuka tempat kalian peninggalan dewa Nordik tersebut. Eric kemudian dimintai masuk ke dalam kalian itu untuk memastikan asal-usul kekuatannya. Tanpa diduga Eric saat di dalam kalian menemukan peti berisi palu Thor dan seperangkat alat tambahan berupa sarung tangan dan lain-lainnya. Yang membuktikan bahwa memang Eric lah keturunan dari dewa Thor tersebut. Warga yang tahu teknik merobohkan palu itu pun sontak kaget dan langsung ramai mempostingnya di Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Lalu scene diperlihatkan saat Eric menggunakan palu Thor dan mencoba menangkap sinyal dengan menyamarkan petir ke arahnya dan hasilnya Eric mampu mengendalikan petir itu dengan bantuan palu Thor. Eric pun keluar dan memberitahukan kepada semua orang bahwa dia menemukan palu tersebut. Kemudian si ibu ini dialah yang memberi aba-aba ke tentaranya untuk menembak Eric saat Eric terbukti membawa palu Thor tersebut. Momennya sama saat Christine mendekati Eric dengan rasa bahagia melihat Eric dalam kondisi baik-baik saja dan keluar. Peluru pun ditembakkan, tapi anehnya yang ditembak malah si Christine.
Kemudian Eric shock dan tentara ini mencoba menembaknya kembali namun peluru berhenti sebelum mengenai tubuh Eric. Fix ini Eric bakalan ngamuk di akhir film dan ya film pun ditutup dengan berita semakin banyaknya korban tewas setelah insiden tersebut.